terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwan Pondok Melati Bang. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini. Yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anu memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya. Abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, kelompok-kelompok itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Berubah
Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan mati ini gatek Pak, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskom Mas Mapokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya, dia mendengarkan terus dicatat habis itu siang diupload, kata dia bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus sudah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah,
menunjukkan kwitansi pada saat itu 2011 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak? Iya, kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya suka ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricunya di mana dia? Ricu di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terima sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Anda juga menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Dan tentunya sekali lagi proporsional, di sini proporsional dan sebenarnya kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BKPAD ini, artinya ada yang tanah disobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Brigjen Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak
Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi. Itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan. Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi, ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini loh dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain.
karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini. Jadi korban-korban yang dipatok, nanti silakan jelaskan, jangan polisi. Ya kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadrul, Pak Lurah. Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATF BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini. Yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan
Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Juraheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin hebatnya. Abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, aneh istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hafal-hafalnya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Polsek Jatinegara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan
yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya. Nah, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Nah, karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun futsal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh menguji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh uji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi ada bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya suka ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricunya di mana dia? Ricunya di mana? Kita udah baik-baik, udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan 5 tahun, Anda masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan grup viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang sudah bukti kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian pernah juga kami ngalamin
bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Arwi. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan yang memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan akte jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut JIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka
Di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Girik Muhammad Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital teman. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali, bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP, itu muncul benar, dipulangin. Tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai Girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Komet dengan pihak sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Bang. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan
kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita buat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita buat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Juraheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah membatin, hebatnya abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi. Kejadian ini, perampasan ini, salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, ngomong itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya. Istiqomah arti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya. Bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di video. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu
apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya. Abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi nggak paham hal itu. Yang keduanya
mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini sana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak Terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian.
Mahdi ini masih cinta, masih sayang dan kepolisian, masih Allah. Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Mahdi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Mahdi ini menuntut hak. Nah, kita tidak kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Aneh aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Mahdi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh BK Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini kalau dicatat.
hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu tadi kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat buat side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover good side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak
Satu, Pak Lurah. Pak, ini Pak. Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Maaf, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, maaf, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggu nya babe tadi nggak mau ikut,
Nah, kalau Babe dan almarhum dengan batin hebatnya abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, kelompok itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, ya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini, ya, istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang Kertas Maya. Di Kertas Maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita sana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalagi
mentang-mentang menjadi seorang polisi. Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, anu pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah di elok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Pemerintahan Estate. Ricu di mana dia? Ricu di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau pelakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu, Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan dengan sikap arogansinya gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan.
warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan, dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan Benda, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOK-nya. NOK itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi GIRI Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP, itu muncul benar. Dipulangin,
tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu, Madam. Artinya kalau bayar pakai gilik bisa nggak? Nggak bisa, Madam. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tommy dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya
menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum menjadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, kelompok itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, ane istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya ane minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Pak, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah maaf, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Pak Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf
kalau ini adalah permasalahan laporan lama, mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini, buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Pondok Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, ngomong-ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya, gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumahnya dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan.
belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak? Iya, kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya suka ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana dia? Ricuh di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Anda enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah.
Baik, cukup ya Rekan. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional, di sini proporsional, dan semua kemudian juga semua berdasarkan, yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah diserobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini sudah dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Ini memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng.
almarhum Murni. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Pak Lurah. Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan media yang saya hormati. Pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi
informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa kuasa gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, aneh istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomnas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siangnya diupload.
kata dia. Bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT. Nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan, itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harus sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai, kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak? Iya, kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah elok. Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum
sekali kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih, Allah, Pak Haji dan Lima tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan grup viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima, walaupun di situ ada dalam 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anjir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Garwi. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian.
kami terus terang dalam posisi ini akan mendukung pihak polisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut girik itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana nomnya. Nom itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi girik Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital, teman-teman. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB. Itu muncul, teman-teman. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu, benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomek dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media.
Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, maaf, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum menjadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mohon gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tanda tangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah arti tetap belum selesai ini, belum selesai.
belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Pak, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah maaf, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Pondok Gede
abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya babe tadi nggak mau ikut. Kalau babe udah almarhum dengan batin lebatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mohon gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, ya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, aneh istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa Kapoltane. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham apa itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun futsal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan
baik aneh uji jadi nggak baik, aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apakah si Madi ini apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak? Iya, kwitansi. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya sama ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Permenestri. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, kita tidak kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Anda enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Anda tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Madi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh BK Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa,
bukti-bukti dan lain sebagainya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi. Ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini sudah dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian,
sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi, ya kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Pak Lurah. Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya
mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa kuasa gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tanda tangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya aneh istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomnas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya tidak sana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun
sudah 12 tahun. Memang aneh gak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Ya mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus sudah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019, kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, maka tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Ridwan tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap
menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami mengalami bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madif, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut jadi itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu
dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya, download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana nomnya. Nom itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Giri Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomet dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang
selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Juleheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, libatnya abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua mau gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tanda tangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya aneh istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di video. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota.
Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pak. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin akibatnya, abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya
mengerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Sispomas Mapokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan, itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti itu bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak Terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun. Memang aneh nggak ada pendamping nih. Perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai, kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Pemerintahan.
lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih, Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang sudah kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Aneh aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas maya. Aneh enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh BK Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rika Mahdini di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan. Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter.
Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini harus dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga klang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya.
Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadrul, Pak Lurah. Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada,
Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Polsek Jatinegara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan.
sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi nggak baik, aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini, apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, anu pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah di elok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricunya di mana dia? Itu di mana kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang hormat sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan, 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu, Anda aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan dengan sikap arogansinya. Gitu.
kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madih, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi GIRI maksud saya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk
menguap permohonan SPPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB, itu muncul, benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS, gitu, benar. Artinya kalau bayar pakai gilik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tommy dengan beberapa pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya
Pak Victor memang di 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini, buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin melibatnya. Abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum menjadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, Anda istiqomah nanti tetap belum selesai. Makanya Anda minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini
adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin akibatnya, abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong itu diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya, gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih.
perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Ini mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini, apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019, kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricu, ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricunya di mana ya? Itu dimana kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, Anda aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tahun 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang saat
adik-adiknya, kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, astagfirullah, subhanallah, mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah disobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh BK Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini harus dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Ini memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 HJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual 10
sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tongek kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu tadi kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari
Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, maaf, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, maaf, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah. Nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek,
nggak ngerti itu namanya bicaranya nggak itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomnas Mapolda menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di posisi negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak Terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih. Perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai, kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto,
Di situ ricuh, ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Anda enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi
atas masukan dari Pak Madik pada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, benar. Kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, benar. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wow, berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi GIRI Maksud Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB, itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai GIRI bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomnya dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan media yang saya hormati.
pada hari ini, tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum menjadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua mohon gitu.
getol. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik.
Semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan. Dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin, hebatnya abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, ane istiqomah nanti tetap belum selesai. Makanya ane minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu catat aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih. Perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai, kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan
tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana ya? Ricuh di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, maka tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, memang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuan yang kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas maya. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Dan tentunya sekali lagi proporsional, di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Pagi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada.
Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini loh dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 HJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih
membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadrul, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan
Yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah artinya tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Pos Negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita sana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ.
yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Pemerintahan Estate. Ricunya di mana dia? Itu di mana kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Ridwan tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan,
adik yang bungsu, aneh aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03. Ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri. Kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madih, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, Nah kemudian pada tahun 2009
dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah, kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan Benda, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Girik Maksud Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai Girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomnya dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana ya,
Yang pertama, tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggu Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin melibatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, ane istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya ane minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di video. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada
ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Pak, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Juleheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum dengan batin libatnya, abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini, salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, Anda istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai.
belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siangnya diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti itu bagaimana? Hanya menang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran.
sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, anu pakai elok, waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricunya di mana dia? Ricunya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah disobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Brigka Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Brigka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut
adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi. Itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi, ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini sudah dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini
mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini. Jadi korban-korban yang dipatok, nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya kami persilakan. Jadi yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual.
Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini, buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, Anda istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya Anda minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang Kertas Maya, di Kertas Maya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Pos Negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa?
Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun futsal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini, apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricu di mana dia? Itu di mana kita udah baik-baik, udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Lima tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu, Anda aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di
sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madif, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terus terang dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, benar. Kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, benar. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota,
Kemudian kecamatan, kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Girik Muhammad Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar pakai Girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomek dengan beberapa pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham
kalau ini adalah permasalahan laporan lama, mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar, laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, ngomong-ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah,
diajarkan sama Bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya. Nah, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Nah, karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, maka tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara, makanya Anda bilang tadi
mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan, 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, aneh aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Dan tentunya sekali lagi proporsional, di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan lain sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini kalau dicatat hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung
kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Jadi yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga klang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak ini Pak Asiknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait
terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, hebatnya abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah
itu katanya ada tangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskom sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun futsal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang,
Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2011 kwitansi. Nah, Anda tanya apa, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong anu pakai elok, waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah di elok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricu. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricunya di mana dia? Ricunya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Ridwan tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang kita kalau bicara, Anda bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Anda enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Anda mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami mengalami bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja.
Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi GIRI Muhammad Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB, itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai GIRI bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomnya dengan pihak Bapenda
Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini?
Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu penduduk korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, ane istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya ane minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi.
lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin, ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin akibatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, ngomong-ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, Anda istiqomah, nanti tetap belum selesai, makanya Anda minta kawan dari media yang terhormat yang membantu, ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya, gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar, laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang, ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan, itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh kalau saudara akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tantangan sudah 12 tahun memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Anda mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya.
yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Nah, karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana dia? Itu di mana kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tuh, tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan belum viral nih, abang media bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, memang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuan yang kurang berkenan di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Dan tentunya
sekali lagi proporsional, di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah disobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan lain sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini kalau dicatat hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 HJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani
oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu tadi kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadrul, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan media yang saya hormati. Pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional. Nanti di mana? Ya. Yang pertama
tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya. Abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada.
nggak ada si Madi nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang ke Tasmaya. Di Tasmaya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh adalah dari Bapak Terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun. Memang aneh nggak ada pendamping nih. Perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Pengen Estate. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini
Madi ini masih cinta, masih sayang dan kepolisian, masih Allah. Pak Haji dan Ridwan tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan grup viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang sudah kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Ini aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada angka 12 tahun. Aneh tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03. Ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri. Kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang, gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Arwi. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beda karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut girik itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, benar. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOK-nya. NOK itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi girik Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB, itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomek dengan pihak Bapenda? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota,
kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, maaf, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, maaf, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah, izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf, ya kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini kalau seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, hebatnya abang yang nomor 2 juga sama. Gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong itu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya
Umas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di video. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pak. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi. Kita
kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, ya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, ane istiqomah nanti tetap belum selesai. Makanya ane minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hafal-hafalnya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siangnya diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadilah hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya juga
Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibadah namanya si madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok waktu itu, mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah di elok, akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Permenestri. Ricuhnya di mana ya? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat, Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih, Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Anda enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah disobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus
kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdini di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter. Ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini kalau dicatat hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya buat side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan.
ya dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok masyarakat di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nah, ini kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia
dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang Kertas Maya, di Kertas Maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Pos Negara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan.
belum selesai sampai saat di sini. Belum selesai, kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan Anda perbuatan baik Anda puji jadi enggak baik. Anda tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019, kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Nah, kenapa dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricu, ahli waris diusir dari Pemerintahan Estate. Ricunya di mana dia? Itu di mana kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini ada yang bungsu, ini aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah.
kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungin. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan dengan sikap arogansinya gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, benar. Kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, benar. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan kebenaran, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui
tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Giri Muhammad Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomet dengan pihak Bapenda? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang
kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa pos gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya abang yang gua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, sabarnya berubah. Itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan
saya hormati Kepala Direktur dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita buat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita buat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Juleheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum dengan batin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kak Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat. Habis itu siang diupload, kata dia bukan si Madi, maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumahnya dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita
tidak akan menerima tentang data itu. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak? Iya, kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita foto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Pengerestit. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, Anda masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya
ya 12 tahun perjuangan, 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, aneh aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas. Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya rekan. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan. Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini sudah dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya,
by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya Pak girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Jadi yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Lurah. Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan
Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pak. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, hebatnya abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih, ini anda diketok sama waktu itu gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah, berubah itu katanya ada tanda tangan kita, iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya
Madi tetap belum selesai nih, belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek Pak, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kirimkan kita memviralkan itu pada saat itu media datang ada ini rekan Siskomnas Mapokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harus sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini, apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019, kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu
pembayaran sedikit anak jabatan tidak jelas detail gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong kalau bicara ngomong anu pakai elok waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu aneh udah dielok akhirnya pada di belakang kita mohon maaf di belakang kita dipoto di situ ricuh ahli waris diusir dari pemilihan estate ricuhnya di mana ya ricuhnya di mana kita udah baik-baik kita baik-baik datang tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan belum viral nih, abang media bukan. Si Madi ini menuntut hak. Ya, kalau bicara Anda bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, Anda aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh juga menerima data yang tadi ada tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian
kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan hak jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut girik itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana nomnya. Nom itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi girik Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomet dengan pihak pihak? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi. Ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, ya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa kuasa gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin, abang yang nomor 2 juga sama.
gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, aneh istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwangi, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya
menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini, buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin akibatnya, abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumahnya dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya menang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Anda mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses
tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia? Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kan masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, kita tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mayat. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang jadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Dan tentunya sekali lagi proporsional, di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari BK Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya.
Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini loh dicatat. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 HJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan.
Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah, ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak ini Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini kalau seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tanda tangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Polsek Jatinegara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah.
Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita sana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak Terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data itu aneh akui, kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan aneh perbuatan baik aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh kiri gitu. Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari pemilihan estate. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini
menuntut hak. Karena tidak boleh kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau pelakuannya kurang berkenan di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan, 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, aneh aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh nggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, Astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pernah juga kami mengalami bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungin. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan, dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madif, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan
akte jual beli, kemudian SPP TPBB. Jadi kalau dulu disebut GIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPP TPBB itu berdasarkan yang pertama permohonan Benda, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat benar. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi GIRI Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPP TPBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda, PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai GIRI bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomnya dengan pihak Bapenda? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN, ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf
pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini seminggu nya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum menjadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama
terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang namanya menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN, ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pak. Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa SIM Adi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada. Ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggu Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin, hebatnya abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua mau ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah
itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan, tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek orangnya, nggak ngerti itu namanya bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini, taunya cuma kita laporan di kantor kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdal menyatakan ada cerita masalah yang menimpa orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Di kertas maya ini juga sama dijolimi, lumayan dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Memang polisi nggak diajarin sama bapak ini. Diajarin sama bapak ini. Diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari bapak terhormat bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun tekad, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di luar itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang,
Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok waktu itu, mohon maaf, kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah, belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan belum viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang tidak boleh kalau bicara. Makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Aneh aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Anda tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadifumas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang jadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari Bribka Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak
tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi, ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini kalau dicatat hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya, kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu tadi kita buktikan lagi, apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti saya akan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain
Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain. Karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini. Jadi korban-korban yang dipatok, nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya kami persilakan. Jadi yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nah ini kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak Sadro, Pak Lurah. Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Mahdi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani. Kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota. Kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna, Pondok Melati, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Mahdi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah, termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Mahdi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara
minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum, udah ngebatin hebatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tanda tangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskomas sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya Bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumahnya dibongkar katanya. Terus kita ketemu di Polsek Jatinegara, merasa kita aduh sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, naik aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya memang polisi nggak diajarin sama bapak ini, diajarin sama bapak ini, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ, yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih, perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Kami mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan
tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya, Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada surat aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan Anda perbuatan baik Anda puji jadi enggak baik. Anda tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus juga kedepannya diugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019, kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, Anda udah elok. Akhirnya pada dari belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana dia? Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik, kita baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu hormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dengan kepolisian. Masih Allah, Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Nah, sekarang sudah kalau bicara, Anda bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu. Anda aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Anda enggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima walaupun di situ ada rentang 12 tahun. Anda tetap menyangkal. Intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Kemudian pernah juga kami mengalami bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RO03 ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri kalau kita nggak lindungi. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak, tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan dengan sikap arogansinya. Itu ya, kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL dan aduan-aduan sikap arogansi beliau, tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erwin. Menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut pada dasar, bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi kepada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya. Kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL? Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Rasanya begitu, kami hold. Ya sudah, nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terutama dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka karena dimohonkan untuk ke PTSL, tapi masih belum di ACC oleh Kepala BPR, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal itu kami di aula, selain memperlihatkan akte jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut JIRI itu iuran IPEDA, kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan benar, yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB, yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli, sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda. Maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui
tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat mudah. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Girik Matu Jaya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital benar. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTP. Itu muncul benar. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima. Ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu benar. Artinya kalau bayar-bayar pakai Girik bisa nggak? Nggak bisa, benar. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua Tomek dengan pihak Bapenda? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN atau BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama ya kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang
mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tapi intinya mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Kalau Babe udah almarhum udah ngebatin libatnya, abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATS BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati, kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir ya, kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah juga kasih pemerintahannya ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Ya. Yang pertama
tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih. Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan, artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaannya begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma ada salah satu dulu korban yang dibawa kuasa gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini sama seminggunya Babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau Babe udah almarhum udah ngebatin, hebatnya abang yang nomor 2 juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini. Salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini Anda diketok sama waktu itu, kelompok diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita. Iya, tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya istiqomah nanti tetap belum selesai, makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya Kabid Humas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya bicaranya, gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskoma sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, mohon maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, enggak ada.
nggak ada si Madi nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya bapak ini pejuang dari Indramayu yang kertas maya. Nah, di kertas maya ini juga sama dijolimi, rumah yang dibongkar katanya. Terus kita ketemu di pos negara, merasa kita harum sama saudara, akhirnya nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa untuk isi perut, ini aja ke rumah. Terus teknik kita untuk seperti ini bagaimana? Hanya menang polisi lah diajarin sama bapak ini. Nah, diajarin sama bapak ini. Nah, diajarkan sama bapak ini tekniknya untuk ya kita kesana sini, akhirnya terjadi hal seperti ini. Intinya kita tidak akan menerima tentang data ini itu yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui, walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Yang mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Anda mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan. Tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan yang kita nggak temui pada saat itu pelapor utamanya, nah, yang kurang lebih 2000 meter itu yang kita nggak temuin tuh. Nah, karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun pusat, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Nah, makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang, waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega. Intinya ada sesuai dengan aturan. Anda yang memuji sesuai dengan perbuatan lah, bukan Anda perbuatan baik Anda puji jadi enggak baik. Anda tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Nah, ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2019 kwitansi. Nah, Anda tanya apa? Mohon maaf, dasarnya kwitansi tak dia. Kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madinya selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, Anda pakai elok. Waktu itu mohon maaf kita dalam sama kayak yang 815 tuh gitu. Anda udah dielok, akhirnya pada di belakang kita mohon maaf, di belakang kita dipoto, di situ ricuh, ahli waris diusir dari Pemerintahan. Ricuhnya di mana dia? Ricuh di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Nah, makanya tadi alhamdulillah Anda terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai Anda terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu Anda nggak terima karena belum dijual sama sekali. Yang mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini
Mahdi ini masih cinta, masih sayang dan kepolisian, masih Allah. Pak Haji dan Rio tahu, kami masih cinta. Cuma perjuangan Mahdi ini, ya Allah, belum terhitung sampai saat ini. Belum Allah belum menakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Anda bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Mahdi ini menuntut hak. Nah, karena tidak kalau bicara, makanya bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuannya kurang berkenan. Nah, di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, aneh aja kesini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas mainan. Aneh enggak menerima data yang tadi ada, tidak menerima walaupun di situ ada tanggal 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan kepolisian, Bapak Kadif Humas, astagfirullah, subhanallah. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya saudara. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Mahdi yang disampaikan, dan tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Yang berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari Bribka Mahdi ini, artinya ada yang tanah distobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya, itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter, ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang terlibat, saya yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui, ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini harus dicatat.
hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya. Nih memang ada yang dijual-jual, tapi kan masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang kompeten akan menjawab ini semua by data, bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya, ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga pada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau membayarnya pakai girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya dapat both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahan yang menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar. Nah, saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat, ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan rumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, jadi Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi ya, kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nanti kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu. Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak
Satu, Pak Lurah. Pak, ini Pak. Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya Minggu ya, tanggal 5 Februari 2023. Seperti kita ketahui bersama terkait dengan adanya kasus masalah lahan yang berkenaan dengan Bapak Madi yang selama ini selalu tampil di media. Sebelumnya yang saya hormati di sini bisa kita ketahui ada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal yang menangani, kemudian di samping ada Kepala BPN ATR BPN Pak ya, dari Bekasi Kota, kemudian juga ada Pak Sekda dari Bekasi Kota, kemudian di sini juga ada Ibu Camat Jatiwarna Pondok Melati Bang, Pondok Melati. Kemudian juga ada Pak Madi dengan pihak keluarganya hadir, ya. Kemudian dari staf pemerintahan daerah termasuk diantaranya ada RT, RW, semua lurah, juga kasih pemerintahannya, ya, dari kelurahan, sekretaris kelurahan, semuanya berhadir, supaya ini bisa menjadi informasi yang betul-betul secara lengkap, proporsional. Penyidik selama ini sudah proporsional, nanti di mana? Yang pertama tentunya rekan-rekan menunggu apa yang dijadikan tadi sifatnya adalah asistensi dan diskusi dan klarifikasi, ya, sudah dilakukan semua pihak. Namun saya perkenankan silakan kepada Pak Madi apa yang memang selama ini sudah disampaikan kepada rekan-rekan, namun di forum ini secara bersama-sama, ya, kita juga supaya mendengar. Terima kasih, silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komandan Kabid Humas, yang saya hormati Kepala Direktur, dan yang saya hormati para tamu undangan dalam acara ini, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahan, umur panjang dan sehat selalu. Ya, tanpa intinya mungkin media sudah paham, ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan laporan lama. Mohon ya Allah, kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini, kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, ini lahan yang belum dijual. Makanya tadi kita jelaskan kepada Bapak yang terhormat, sudah kita jelaskan, iya Pak Victor memang beli 100 meter dulu tahun 90, tapi pada saat kita mau lapor ke Polda Metro Jaya, itu di SPPT-nya menjadi 125. Bu Ani juga ada kelebihan di situ, termasuk mohon maaf sedikit kita jelaskan, mohon maaf dan izin ya Allah izin, dan Pak Julheri sama Pak sama tadi udah kita bicara baik-baik, semua dari A sampai Z sudah kita ketemui. Kalau memang ada penjualan, kita akui penjualan, dan kalau tidak ada penjualan, buat apa si Madi ini? Buat apa? Anda memang mohon maaf ya, kita memang keadaan begini. Kalau sisi pendampingan kita nggak ada, ini cuma adik salah satu penduduk korban yang dibawa ke Polsek Gede. Abang yang paling tua itu karena trauma dulu pernah di sel, cuma gara-gara ini selama seminggu nya babe tadi nggak mau ikut. Nah, kalau
udah almarhum, udah ngebatin, hebatnya abang yang kedua juga sama, gua di trauma dulu di Pondok Gede. Jadi intinya latar belakang ada sebelum jadi polisi, kejadian ini, perampasan ini, salah satunya dulu ini masih ada nih. Ini anda diketok sama waktu itu, gua ngomong gitu, diketok. Makanya intinya Madi ini tetap berjuang. Kalau bicara data tadi kaget banget, ya Allah, astagfirullah. Berubah itu katanya ada tantangan kita, iya. Tapi di situ ada surat pernyataan. Tapi kita punya surat pernyataan juga. Ini ya, istiqomah. Istiqomah nanti tetap belum selesai ini, belum selesai. Makanya aneh minta kawan dari media yang terhormat yang membantu ibaratnya dalam hal ini bisa meliput lah tentang pernyataan komandan saya itu Mas waktu itu memviralkan Madi ini gatek, nggak ngerti itu namanya, bicaranya gatek itu nggak ngerti teknologi ini. Taunya cuma kita laporan di kantor, kirim cuma sebentar laporan biasa. Kalau untuk kiriman kita memviralkan itu pada satu media datang ada ini rekan Siskom sama Pokdar menyatakan ada cerita masalah yang menimpa hak orang tuanya. Dia mendengarkan terus dicatat, habis itu siang diupload. Kata dia, bukan si Madi, maaf, yang katanya menyalahi undang-undang IT, nggak ada si Madi, nggak paham hal itu. Yang keduanya mengerahkan itu namanya masa di antaranya